Halo traders, kembali lagi dengan saya Devi di Dimek Forex Insight. Saya selaku host di sini dan di sebelah saya ada Miss Mary Putri, salah satu trading analis sebagai narasumber kita hari ini. Gimana Miss kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Gimana nih pagi ini XAUSD bikin ATH baru udah dapet cuan belum nih Miss? Alhamdulillah sih dapat karena news dari hari Jumat ya udah bilang kalau untuk negatif for USD. Oke, mantap, luar biasa banget. Pagi ini udah dibikin senyum ya karena profit bareng-bareng. Oke, langsung aja ya kita bahas tentang di Dimex Forex Insight hari ini. Kita bakal bahas peluang apa hari ini dan di minggu ini itu apa aja dan strategi apa aja yang akan dipakai untuk teman-teman trading di luar sana dan berita-berita apa aja yang bakal dirilis di minggu ini. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan pertama ya. Untuk pertanyaan pertama nih Miss ya, kenapa rilis core CPI month per month Amerika Serikat di Selasa malam jadi sorotan utama trader USD nih Miss? Oke, untuk di Selasa malam nanti di 13 Januari, Amerika merilis core CPI month to month itu dengan forecast di 0,3%, lebih tinggi dari sebelumnya di 0,2%. Nah, ini indikator inflasi inti yang akan diperhatikan The Fed. Banyak trader juga cuma fokus di CPI utama, padahal core CPI ini justru lebih bersih karena tidak terdistorsi harga energi dan pangan juga. Kalau core CPI ini konsisten tinggi, pasar bunga ini akan membuat harga USD ini berpotensi menguat. Nah, trader yang paham core CPI ini bisa mengantisipasi pergerakan USD di awal tahun, menghindari entry yang impulsif dan juga menyesuaikan posisi sebelum volatilitas yang besar itu akan muncul. Oke, pertanyaan kedua yaitu bagaimana membaca CPI month per month dan CPI year per years yang rilis bersamaan nih Miss? Oke, untuk CPI month per month ini diproyeksikan di 0,3%, sedangkan CPI years to years ini di 2,7%. Sama seperti data sebelumnya, banyak trader mungkin bingung ya ketika data bulanan naik tapi tahunan stagnan. Apakah ini bullish atau bearish untuk USD? Nah, kenaikan month to month ini menunjukkan tekanan harga jangka pendek itu masih ada. Meski tren tahunan mulai stabil, ini bikin pasar cenderung wait and see, bahkan langsung agresif ya. Dengan memahami perbedaan month per month dan juga years to years, trader bisa membaca konteks data secara utuh dan tidak salah ambil posisi hanya karena satu angka yang terlihat naik. Pertanyaan ketiga nih Miss, apa dampak core PPI month per month terhadap pergerakan USD di Rabu malam nih Miss? Oke, untuk core PPI month per month ini diperkirakan 0,2%. Ini mencerminkan inflasi dari sisi produsen. Trader mungkin sering menganggap PPI ini kurang penting dibanding CPI, padahal PPI ini bisa jadi sinyal awal tekanan inflasi konsumen. Jika PPI ini naik konsisten, biaya produksi bisa diteruskan ke konsumen sehingga CPI berpotensi naik di bulan berikutnya. Ini mendukung USD banget ya, karena trader yang bisa memasukkan PPI ini dalam analisis punya pandangan yang lebih forward looking gitu, bukan hanya reaktif terhadap CPI aja. Kenapa core retail sales month per month sering bikin market USD bergerak cepat nih Miss? Oke, untuk core retail sales month per month ini diproyeksikan di 0,4% sama data yang sebelumnya ya. Banyak trader mungkin fokus inflasi tapi juga lupa konsumsi adalah motor utama ekonomi Amerika Serikat. Data konsumsi yang kuat menunjukkan ekonomi yang masih solid. Nah, sehingga The Fed tidak terburu-buru melonggarkan kebijakan. Ini bisa memperkuat USD juga dengan memahami retail sales. Trader bisa menilai kekuatan ekonomi secara real, bukan cuma angka inflasi aja. Nah, sehingga strategi trading ini akan lebih seimbang. Pertanyaan selanjutnya nih Miss, apa makna retail sales month per month yang diperkirakan 0,4% setelah sebelumnya 0,0% nih Miss? Oke, untuk retail sales month per month ya, itu menunjukkan lonjakan yang signifikan dibanding bulan sebelumnya. Trader yang hanya melihat handling sering juga melihat volatilitas yang mendadak. Nah, kenaikan ini mengidentifikasi belanja konsumen ini pulih ya, meningkatkan optimisme
optimisme ekonomi dan mendukung USD dalam jangka pendek. Trader yang siap dengan skenario bullish ini mungkin bisa memanfaatkan momentum tanpa terjebak overtrade-nya itu. Oke, pertanyaan ke-6, bagaimana data GDP month per month Inggris dapat memenuhi per GDP USD nih, Miss? Oke, untuk GDP month per month Inggris ini diperkirakan di 0,0%, membaik dari sebelumnya ya, di minus 0,1%. Trader USD sering mengabaikan data GBP, padahal pergerakan ini bisa sangat berdampak besar ke pair mayor ini. Jadi, jika GDP Inggris ini membaik, GBP bisa menguat dan menekan USD di GBP USD meski data Amerika Serikat netral. Nah, untuk trader yang memperhatikan dua sisi mata uang, ini bisa membaca arah pair lebih akurat. Jadi bukan hanya fokus di satu negara aja. Lanjut lagi nih, Miss. Seberapa penting data unemployment claims Amerika Serikat bagi trader harian nih, Miss? Oke, untuk klaim pengangguran ini diperkirakan sampai di 210k ya, naik tipis dari 208k. Banyak trader ini yang menganggap selisih kecil ini tidak signifikan ya. Meski kecil, tren kenaikan itu bisa beruntun dan memicu kekhawatiran pasar terhadap pelemahan pasar tenaga kerja. Nah, yang bisa mengamankan SAU/USD. Nah, untuk trader harian yang peka data ini bisa menghindari posisi yang terlalu agresif menjelang rilisnya. Seperti itu. Oke, pertanyaan terakhir nih, Miss. Dengan padatnya data inflasi dan konsumsi minggu ini, strategi apa yang paling aman untuk trader retail nih, Miss? Oke, untuk minggu ini dipenuhi oleh CPI, PPI, dan retail sales ya. Hingga unemployment claims itu semua berdampak tinggi ke USD. Trader retail sering overconfidence juga masuk pasar tanpa rencana yang jelas. Salah strategi ini bisa aja akun tergerus ya, karena cepat akibat lonjakan yang volatilitasnya tinggi. Nah, dengan strategi yang terukur, manajemen risiko yang tepat, dan juga pemahaman data makro, ini trader bisa survive dan konsisten di tengah market yang agresif hari. Nah, itu tadi di Dimek Forex Insight yang kita bahas hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk update terus harga dan manfaatin peluangnya. Saya Devi. Saya Mary Putri. Izin pamit undur diri. Salam profit konsisten and see you.